Baik, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muwajjid Faiza. NIM saya 1312316. Saya berasal dari jurusan Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu produk mekanisme, yaitu jam dinding. Nah, jam dinding ini bagaimana sih jam dinding ini bekerja? Jadi kalau misalkannya kita tahu semuanya, jam dinding itu kan bekerja pada saat dia diberikan baterai kan, seperti saat ini diberikan baterai, dan di sini saat diberikan baterai gear-gearnya akan bergerak dan jam dindingnya mengikuti arah dari gear tersebut. Sebelumnya maaf kalau misalkan di sini jam dindingnya ada sedikit kesalahan teknis ya, jarumnya bergeraknya tidak searah jarum jam. Nah, beberapa kali tidak searah dengan jarum jam, namun saya tidak masalah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana jam tersebut bergerak, bagaimana jam tersebut dibuat, bagaimana jam tersebut ada korelasinya, ada hubungannya dengan jurusan teknik mesin, dan saya di akhir akan menjelaskan tentang pembongkaran dan menunjukkan, saya akan menjelaskan juga mengenai komponen-komponen pada saat saya membongkar jam dinding ini. Baik, seperti yang saya bilang tadi, jam dinding tersebut bergerak saat diberikan baterai, dan saat diberikan baterai, gear yang ada di dalam mesin ini akan bergerak dan dari jarum jam tersebut akan mengikuti gitu. Nah, mungkin saya akan mulai menjelaskan mengenai bagian-bagian per komponennya. Komponen pertama yaitu yang pertama yaitu ada casingnya. Yaitu casingnya biasanya ya terbuatnya dari plastik, material plastik, dan lalu ada kacanya. Di sini kaca juga sebagai ya terbuat dari kaca atau material, atau lebih tepatnya ini material keramik, salah satu bagian dari material keramik. Dan di sini terdapat jarum jam besar yang menunjukkan jam, jarum jam panjang namun tebal menunjukkan menit, dan jarum jam yang bergerak per detik ini menunjukkan yang ukurannya tipis dan namun panjang menunjukkan jarum detik. Nah, di sini juga terdapat mesin gear yang di dalamnya terdapat gearnya, terdapat gear yang bisa diputar sendiri untuk meralat atau merevisi jam ketika kita ada kesalahan di jarum jam tersebut. Nah, di dalamnya juga terdapat gear dan gearnya itu masing-masing mempunyai peran dalam masing-masing jarum jamnya. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi contoh di jarum jam yang per detik ini, jarum jam ini yang per detik ini kan bergerak 60 per detik. Jadi setiap per detik dia akan bergerak memutari jam ini searah dengan jarum jam. Nah, dari program dari gear yang ini sudah dari gear yang berhubungan dengan jarum detik ini pun sudah diprogram untuk bergerak secara per detik gitu. Berbeda dengan jarum menit dan jarum jam. Nah, jarum menit dan jarum jam ini bergeraknya setelah jarum detik ini bergerak sudah bergerak searah dengan jarum menit ini bergerak saat jarum detik ini sudah memutari satu lingkaran penuh atau sudah bergerak selama 60 detik. Jadi pada saat jarum detik ini sudah bergerak memutari lingkaran selama 60 detik, barulah jam yang jarum menit ini akan bergerak. Nah, begitu juga dengan jarum jam. Jarum jam ini baru akan bergerak ketika jarum menit ini sudah bergerak selama 60 menit. Namun sebenarnya itu selama 60 menit tersebut jarum jam ini tidak langsung bergerak dari misalkan dari jam 3 ke jam 4. Nah, selama 60 menit tersebut ada pergerakan tipis-tipis jarum jam ini mengarah ke jam 4 ini. Nah, jadi kalau secara komponen secara ringkasnya seperti itu. Nah, mungkin saya akan mengkorelasikan dengan apa sih hubungannya dengan prodi jurusan yang sedang saya jalani sekarang, yaitu teknik mesin. Nah, dari teknik mesin sendiri tuh sebenarnya masih banyak banget kayak hubungannya gitu dengan teknik mesin ini, seperti matkul-matkulnya. Mungkin saya akan menjelaskannya mulai dari matkul-matkul yang mata kuliah yang sudah saya jalani atau sedang saya jalani.
mungkin dari pertama ada kinematika dan dinamika, dan dimana tuh pergerakan gear yang ada di sininya atau pergerakan jarum jam di sininya itu berhubungan langsung dengan kinematika dan dinamika, yaitu tepatnya ada di gerak rotasi. Nah, gerak rotasi ini tuh seperti yang saya bilang tadi, gerakan jarum jam, jarum detik, jarum menit atau jarum jam ini kan bergerak melingkar ya, bergerak melingkar. Nah, pergerakan yang melingkar itu kan berhubungan langsung dengan gerak rotasi gitu. Jadi dengan adanya gerak rotasi ini tentu saja berhubungan dengan apa lagi? Berhubungan dengan kecepatan, detik, dan sebagainya gitu. Oke, dan selanjutnya tuh ada hubungannya juga dengan material teknik. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan saya juga sempat menyebutkan kalau misalkan salah satu bagian dari komponen jamnya yaitu casing itu umumnya terbuat dari plastik. Nah, proses pemilihan si casing ini untuk digunakan pada jam ini itu tentu saja ada kaitannya dengan material teknik, yaitu untuk lebih tepatnya, lebih rincinya ada pada material selection, yang dimana di hal tersebut tuh si casing ini tuh, pemilihan si casing ini tuh harus melalui beberapa tahap, seperti kita harus membuat objektif dulu, objektif mengenai si casing ini, yang dimana objektif dalam pemilihan casing ini tentunya pasti normalnya akan lebih dari satu gitu objektifnya. Dan terus selanjutnya juga kita harus memperhatikan apa aja sih constraint atau mungkin hal-hal tetap, contohnya seperti panjangnya atau hal-hal yang sudah dispesifikan gitu dalam pemilihan material. Nah, selanjutnya itu kita juga harus memperhatikan variablesnya. Apa sih variabel yang bisa diubah-ubah dalam material sehingga kita bisa memilih material apa yang cocok buat si casing ini. Nah, selanjutnya tuh terakhir yaitu ada 3 berarti total, ada objektif, ada constraint, dan ada free variables. Nah, hal 3 ini kan berhubungan langsung dengan bagaimana pemilihan material buat si casing ini. Nah, tentu saja ini sangat berhubungan dengan material teknik. Begitu juga dengan pemilihan kaca ini, kenapa harus kaca gitu. Itu juga melalui tahapan seperti constraint, function, objektif, dan free variables gitu. Nah, atau begitu juga dan komponen yang sangat kecil ini. Bahkan komponen yang sangat kecil ini pun meskipun seperti ya kayak jarang dianggap gitu ya, tapi dalam proses pembuatannya tuh material selection dalam ini tuh juga harus diperhatikan gitu. Material apa sih yang harus digunakan dalam pada jarum jam yang setipis ini, dan bagaimana caranya agar gearnya ini mampu untuk menggerakkan si jarum detik yang setipis ini. Soalnya kan kalau misalkan pemilihan material nanti salah, misalkan ternyata masanya terlalu berat, masa si material yang digunakan dalam jarum detik ini terlalu berat, nanti ada kemungkinan gearnya tidak bisa untuk menggerakkan si jarum detik ini kan. Nah, maka dari itu pemilihan material juga sangat berpengaruh terhadap pembuatan jam ini gitu. Nah, terus mata kuliah selanjutnya yang berhubungan dengan hal ini yaitu ada desain dan manufaktur. Meskipun saya belum mendapatkannya, namun sepengetahuan saya dan memang saya tahu pembentukan desain ini juga kan berhubungan dengan desain dan manufaktur ya. Jadi tidak hanya dengan kayak menggambar sketsa atau bagaimana gitu. Jadi harus ada gambar-gambar tekniknya atau gambar seperti sectionnya atau gambar tekniknya dan bagaimana dan segala macam supaya supaya bentuk dari jam itu bisa efektif ataupun secara desain juga bisa untuk membuat para konsumen tertarik gitu dengan desain dari jam ini gitu. Nah, jadi itu mungkin beberapa mata kuliah dari teknik mesin yang saya pelajari dan yang akan saya pelajari, yang sudah dipelajari atau yang saya sudah pelajari mengenai jam ini gitu loh. Nah, kalau misalkan proses pembuatan jam sendiri, pada dasar saya sendiri masih belajar mengenai proses pembuatan jamnya. Namun kalau secara singkat, jam ini tuh dibuatnya
awalnya itu ya seperti biasa, dari desain awal dibuatnya sebuah desain mengenai jam ini. Lalu seperti yang saya bilang tadi, dari tentang mata kuliah material teknik, yang dimana disebutnya ada material selection, dan di sini tuh barulah dipilih material apa sih yang cocok pada setiap komponen-komponennya, seperti tempat buat mesin gearnya, atau gearnya, atau jarum detiknya, jarum menitnya, atau jarum jamnya, ataupun buat casing seperti tempat jamnya, kacanya, atau casing luar jamnya, begitu. Nah, lalu setelah hal tersebut jadi, dirangkailah menjadi sebuah jam jadi yang seperti ini gitu. Nah, jadi mungkin seperti itu saja penjelasan mengenai jam dinding sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.